Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah analisa dan perancangan sistem pertemuan ke-23. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram sebagai lanjutan pertemuan sebelumnya, yaitu sequence diagram. Kelas diagram ini adalah salah satu diagram di UML yang sudah masuk ke tahap sistem desain ya. Kalau sequence kemarin itu masih analisa, kalau ini sudah masuk tahap desain. Ini merupakan map atau peta keterkaitan antar diagram di UML. Jadi di sini yang pertama adalah use case diagram, kemudian dibuat use case skenario-nya. Dari use case diagram juga sebagai bahan untuk membuat activity diagram. Jadi satu lingkaran ini, satu use case itu satu activity. Jadi kalau di sini ada 6 use case, berarti ada 6 activity. Kemudian juga ada 6 skenario. Jadi satu use case itu juga dibuat satu use case skenario masing-masingnya ya. Kemudian dari skenario ini, use case skenario itu dibuat sequence diagram. Yang pertemuan sebelumnya ya, di situ ada boundary, ada control dan entity. Nah, di situ ada. Kemudian hari ini kelas diagram. Kita buat kelas diagram itu bahannya dari sequence diagram dan use case diagram. Ya, jadi saya harap dengan adanya peta ini bisa dipahami lebih lanjut hubungan antar diagram. Kemudian dari Pak Romi Satriobono, ini saya ambil slide-nya dari PPT beliau ya. Apakah hubungan antara sistem analis dan sistem desain di sini jadi seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi use case dibuat activity, cuma di sini tidak dijelaskan harus membuat use case skenario ya. Tapi untuk lebih memudahkan membuat sequence, kita buat use case skenario-nya seperti di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian untuk berikutnya adalah activity. Setelah dibuat use case, kemudian dibuat sequence diagram. Nah, sequence diagram ini ada 3 objek ya, boundary, control, dan entity. Ini semua nanti jadi kandidat kelas ya. Baik boundary, control, sama entity masuk ke kandidat kelas. Kemudian nanti lebih dalam boundary-nya ini itu nanti jadi juga dijadikan sebagai user interface. Kemudian entity-nya nanti untuk data model atau database ya. Nah, tapi kesemuanya ini nanti baik boundary, control, sama entity itu sebagai kandidat untuk membuat pemodelan kelas diagram. Jadi ketika sudah Anda membuat sequence diagram, nah ini yang objek lifeline ini garis atau kelompok objek ini yang di atas ini adalah kelas kandidat. Kemudian panah-panah ini, message ini nanti akan jadi kandidat metode ya. Jadi di kelas diagram, di kelas itu ada nama kelasnya, ada metode, kemudian ada entity ya. Nah ini jadi nanti bahannya dari sequence diagram. Kemudian di sini tadi ada aktornya juga, ada dari use case-nya untuk dibuat kelas diagram. Ini nanti untuk ngambil ini ya, untuk ngambil aktor dari use case-nya. Jadi siapa yang mengakses sequence diagram ini. Jadi itu nanti juga digunakan untuk membuat kelas diagram ya di sini. Nah ini ada kelas, ini dari objek menu pin nanti dibuat kelasnya. Ini
Nanti kalau dibuat codingnya kalau pakai Java ya seperti ini ya. Jadi ada public class, namanya kelasnya apa. Kemudian anggota dalam kelasnya ya. Kemudian di sini berikutnya contoh kelas dengan atribut dan metode. Ini juga diambil dari sini ya. Ini ada manajer validasi. Manajer validasi di sini ada metodenya ini ya, validasi pin itu. Ini jadi yang garis yang menuju ke controller ini itu masuk sebagai ini ya, sebagai metodenya ya. Ya, validasi pin ini. Ini metode ya, ini atribut. Jadi ini nama kelas, atribut dan metode. Ya, ini kalau yang atributnya ini ngambil dari kelas login ya. Nah, login yang di sebelahnya nanti. Yang tiga ini adalah metode ya, metode dari message tadi. Di sini ada validasi pin, ada blogger account, dan tampilkan pesan kesalahan. Bentar. Tadi apa tadi? Blogger account, validasi pin yang belum ada ini validasi kartu ya di sini. Validasi kartu belum ada di sini. Belum dimasukkan. Itu ya, jadi itu ketika nanti kelasnya dengan atribut dan metode ya. Nah, ini semua diambil dari sequence diagram. Kemudian kalau dibikin coding nanti seperti ini. Public class, nama kelasnya apa, kemudian di sini ada atributnya, dari sini, di sini ada 3 metode ya. Berikutnya untuk kelas login, ini kelas login. Ya, kelas login. Di sini ya, jadi intinya di sini tadi ada 4 kelas ya. Kelas menu pin, kelas manajer validasi, kelas login sama kelas menu utama. Ada 4 kelas ya di sini. Di sini makanya di sini ada ada kelas login juga ya. Kelas login. Nah, ini ada hubungannya nih antara kelas manajer dengan kelas login. Ya, jadi antar kelas nanti ada hubungannya. Ada relationship-nya ya. Nah, hubungannya bisa Anda perhatikan di ini ya, di message-nya. Di sini ada validasi pin. Nah, ini kelas manajer validasi kan ya. Ini kan metode ya, validasi pin. Nah, get pin itu metode miliknya login. Metode miliknya login ini. Jadi kalau ada message Anda bagaimana membedakan ini miliknya siapa, yang mengarah ke siapa, itu berarti miliknya itu. Jadi validasi pin itu miliknya manajer validasi ya. Kemudian get pin itu metodenya login. Masukkan pin itu metodenya menu pin gitu ya. Nah, karena ada di sini ada relasi ya, ada seolah-olah ada lifeline ya. Lifeline itu ada hubungannya tadi. Nah, di sini jadi ada keterkaitan antar kelas ya. Jadi ada hubungan antara kelas manajer validasi dengan kelas login. Apa relasinya atau relationship-nya? Nah, ini dari getPin ini. Jadi metode getPin itu digunakan di dalam metodenya validasi pin. Karena memang itu. Jadi memang untuk validasi pin itu butuh getPin ya. GetPin ini mengakses miliknya kelas login. Nah, itulah mengapa di sini ada atribut yang berupa objek yang mengarah ke login. Jadi mlogin itu adalah objek di kelas manajer validasi dengan tipe data kelasnya login. Makanya di sini mlogin titik. Ya, ini nama kelas nih. Nama objek. Nama objek terus ini baru nama metode yang dimiliki oleh kelas login. Jadi untuk mengakses getPin ini itu harus membuat objek dulu dari kelas yang diambil metodenya gitu ya. Itu nanti akan Anda pahami jika Anda sudah dapat PBO ya. Nanti juga saya jelaskan dasarnya di mata kuliah ini. Ini dia. Ini ada beberapa jenis relasi, generalisasi, agregasi, komposisi, dan asosiasi. Ya, generalisasi ini adalah hubungan turunan ya. Induk dengan anaknya ya. Ini subclass itu
anaknya, superclass itu induknya. Nah, contohnya ini laptop dengan laptop gaming. Laptop gaming itu anaknya laptop. Laptop gaming itu anaknya laptop. Laptop itu induknya laptop gaming. Jadi sifatnya laptop gaming itu ngambil dari laptop. Ya, nanti ada lagi laptop untuk bukan gaming ya, intinya yang ringan-ringan itu berarti itu juga turunan dari laptop. Laptop gaming adalah turunan dari laptop. Laptop adalah jika dibalik ya, laptop adalah induk dari laptop gaming. Itu turunan. Ya, gitu ya. Nah, seperti anak dan anaknya ya, anak dan bapak dan anaknya itu ada sifat anak yang ngambil dari bapaknya. Jadi ada sifat laptop gaming yang ngambil dari laptopnya. Ya. Gitu. Nah, mungkin itu sementara penjelasan tentang inherit ya, nanti akan ada bahasan lebih lanjut. Kemudian ada agregasi. Ini relasi yang hubungannya lemah ya. Lemah. Ya, contohnya laptop dengan mouse. Tanpa mouse ya, laptop tetap disebut laptop. Jadi tidak terlalu penting ya. Kalau laptop dengan mouse itu ya, kan sudah ada mousepad ya. Nah, itu jadi ini adalah dua objek, dua kelas yang punya hubungan agregasi atau relasi yang tidak kuat ya, atau yang lemah. Ya. Seperti laptop dengan keyboard eksternal ya, atau mungkin laptop dengan printer, PC dengan printer ya. PC kan tidak harus dengan printer ya, printer sendiri ya. Jadi PC itu tetap disebut PC meskipun tanpa printer ya. Nah, yang berikutnya adalah komposisi. Komposisi ini adalah relasi yang strong atau yang kuat. Contohnya adalah laptop dengan layarnya laptop. Nah, itu kalau layarnya tidak ada, ya nggak bisa tidak bisa atau belum bisa disebut laptop ya. Nah, cuma ada keyboard sama komponen lain di dalamnya ya, seperti apa namanya SSD, memori itu juga bagian dari laptopnya. Seperti PC ya, personal komputer PC itu dengan CPU, nah itu juga strong itu ya, karena tidak bisa disebut PC kalau tidak ada CPU-nya ya. Berikutnya adalah asosiasi, ini adalah hubungan selain ketiga ini. Ya, di sini cirinya menggunakan kata kunci memiliki atau menggunakan. Misalkan contohnya adalah laptop dengan mahasiswa. Ya, penjelasannya adalah mahasiswa menggunakan laptop. Ya, bisa dosen menggunakan laptop, bisa karyawan menggunakan laptop. Jadi tidak saling apa namanya ketergantungan ya, tidak ada ketergantungan, cuma hanya menggunakan atau memiliki ya, itu ya. Berikutnya mana? Ini hubungan contoh kelas asosiasi ini, misalkan manajer validasi mengakses login. Ini seperti yang di sequence tadi, ya, manajer validasi mengakses login. Jadi kedua kelas ini berdiri sendiri, tidak ada ketergantungan. Login bisa berdiri sendiri meskipun tanpa manajer validasi. Manajer validasi juga tidak harus ke login ya, bisa ke kelas-kelas yang lain ya, misalkan seperti itu ya. Nah, ini kelas asosiasi ya. Berikutnya kelas inherit, di sini mewarisi yang tadi ya. Jadi ada kelas menu utama, kemudian ada kelas menu pengambilan uang. Ya, ini mewarisi ya. Jadi menu pengambilan uang itu mewarisi dari kelas menu utama. Ya, nanti bentuk codingnya seperti ini ya di Java ya. Mewarisi ini maksudnya ada atribut dan metode di menu utama yang digunakan di menu pengambilan uang ya. Meskipun ada tambahan metode yang lain. Tapi mewarisi itu mengambil dari atribut atau metode dari kelas induknya atau kelas menu utama ini. Nah, ini adalah contoh kelas diagram dari sistem ATM. Jadi nanti ketika Anda sudah buat sequence diagramnya semua, nah nanti Anda bisa membuat kelas diagramnya ya. Di sini biasanya dimulai dari ini ya, main kelasnya ini sistem ATM, kemudian dia memiliki apa, ini menu-menunya, atau mungkin komponen yang ada di
main kelas sistem ATM. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di masing-masing kelas yang di sekitar ATM ini dia ada relasi dengan kelas yang lain ya. Misalkan ini ya, menu utama itu diturunkan atau mewariskan sifatnya ke 1, 2, 3, 4, 5. Menu-menu ini itu mewarisi semua dari menu utama. Nah, kemudian juga selain menu utama sama menu PIN ini juga ada kotak kwitansi, kotak uang. Ini sudah ke fisiknya dan kotak kartu ya. Nah, kotak kartu ini diakses atau dikelola oleh manajer validasi, kemudian dia mengakses ke login. Nah, di sini juga manajer logout ini juga dikelola ini ya. Ini ada kelas manajer logout. Kemudian yang diwarisi ini nanti juga ada relasi oleh kontrol atau kelas yang berupa kontrol di kebutuhan yang lain ya. Di sini kan untuk pengecekan uang, untuk pengambilan uang, untuk pengiriman uang, manajer deposit ini. Kemudian juga ada kelas balance, account, dan deposit. Ini masuk ke kelasnya entity ini ya. Ada 1, 2, 3 ini. Nah, kemudian yang contoh yang lain adalah kelas diagram Musikpedia. Ini ada di sini ya, dimulai dari main kelasnya nah di sini ya, ini main kelasnya. Kemudian dia punya menu login, kemudian ada manajer validasi, ada menu registrasi pelanggan, ada manajer registrasi ini berhubungan dengan manajer registrasi pelanggan ya kelasnya. Kemudian di sini ada kelas menu utama yang mewariskan beberapa sifatnya ke menu-menu yang lain. Dan ini juga sama, ini juga mewarisi. Jadi di dalam menu ada menu lagi di sini. Ya, ini jadi semua ini nanti intinya tergantung di kelas diagramnya seperti apa ya. Jadi makin lama memang makin detail ya. Kemudian ini nanti sudah ranahnya ke desain ya ini tadi. Jadi sudah tidak ada hubungannya dengan klien lagi. Jadi ini murni komunikasi antara analis sistem dengan programmer ya. Jadi lebih teknis lagi. Itu yang saya sampaikan untuk materi ini. Untuk di materi berikutnya akan kita bahas studi kasus dengan kelas diagram ya. Lebih mungkin semoga lebih mudah dipahami ya. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.